Tapi kan di videonya kampung Amerika gitu kan, penasaran orang, padahal clickbait. Terus ikan cana ini kan ikan yang teritorial, dia nggak akan bisa dicampur sama ikan yang lain kecuali pasangannya. Kan kita yang belum tahu apa-apa gitu kan, sering nanya atau sering beli gitu kan, ya kadang adalah orang yang memanfaatkan itu kan. Memanfaatkan keadaan. Iya. Tapi biasanya orang kayak gitu nggak bertahan lama sih. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani, berjumpa kembali dengan Feby Hastalavista. Tapi sebelum memulai, Feby mengucapkan karena suasananya masih lebaran ya, minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wah, udah lebaran, pokoknya kita maaf-maaf ya kalau banyak salah Feby selama ini. Dan saatnya Feby udah berada di salah satu YouTuber di daerah Sleman, Yogyakarta, dan juga breeding ikan predator. Seperti apa dan bagaimana kita sambut yang meriah Om Sansan. Halo Om Sansan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sahabat Tani langsung Om Sansan. Iya, kalau sahabat Tani tahu banget Om Sansan punya channel namanya Sansan TV, ya kan? Betul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Seneng banget sahabat Tani bisa ketemu salah satu sosok inspiratif yaitu Om Sansan yang bisa share ke kita ilmu-ilmu mengenai ikan predator atau pengalamannya selama ini ya Mas ya. Insya Allah. Tapi sebelum ke sana Feby mau nanya juga nih, pernah nggak sih fase di mana pernah mengalami masa tersulit di dalam hidup? Pernah ya? Pernah. Dan ditambah sulit lagi gitu. Entah kita udah sulit nih, terus posisinya ditambah persulit lagi. Boleh cerita nggak share? Dulu sih waktu ayah meninggal ya. Ayah meninggal itu masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Ibu single parent kan akhirnya, terus waktu itu ya kita cuma ngandelin dari tanaman salak. Karena kan kita tinggal di Turi, terus ngandelin tanaman salak, dan salak nggak semahal waktu dulu. Ya itu akhirnya ya harus ibu harus berjuang cari akal, gitu ya? Harus berjuang sendiri gitu. Sementara anaknya nakal-nakal semua. Cowok-cowok semua? Cowok-cowok semua. Berapa bersaudara Om Sansan? Oh, 3 bersaudara. 3. Yang aku sama yang tengah ini sering berantem. Kayak gitu ya, tapi juga 3 bersaudara sama yang kedua tuh sebawaannya berantem. Terus fase tersulit yang kedua itu waktu merantau. Waktu merantau, ya masalah anak muda sih. Iya. Masalah percintaan lah gitu. Karena sebelum merantau udah lamaran bubar, terus waktu itu di sana juga dipecat. Dipecat karena ya satu hal lah. Dan di sana kan sendirian nih, di Amerika sana kelontang-kelantung sendirian, nggak ada temen, udah banyak masalah, tambah dipecat, ya sudah. Pada saat itu fight untuk bertahan dan terus berjuang, itu apa yang ada di hati dan pikirannya Om Sansan pada saat itu? Pembuktian sih sebenarnya. Pembuktian kalau aku bisa gitu kan. Karena aku lihat juga yang lain bisa kok, kenapa aku enggak gitu kan. Akhirnya ya udah, lama-lama ya sudah terbiasa, akhirnya bisa bangkit lagi. Bisa move on lagi ya. Alhamdulillah. Dan sukses sahabat Tani ya sampai sekarang. Dan ngomongin soal tadi sempat ke Amerika, gimana tuh Mas perjalanannya dari Indonesia bisa ke Amerika dan balik lagi ke Indonesia? Awalnya itu aku kerja di kapal pesiar. Di kapal pesiar selama hampir 3 tahun. Di sana jadi potato man. Potato man itu jadi kerjanya ngurusin kentang. Ngurusin kentang, dan setiap hari bisa 300-400 kilo. Potong sendirian. Aku motongnya di dek 1, masaknya di dek 9. Jadi sudah dikupas dan segala macam langsung ke dek 9. Dek 9, dan di kapal itu kan alatnya terbatas ya, kayak troli gitu, jadi harus mafia-mafian, harus bahasa kasarnya nyolong-nyolongan. Kalau ada troli nganggur kita ambil, kita buat ngangkut barang kita bawa ke atas. Kayak gitu. Terus kemudian pulang ada yang nawarin. Ada yang nawarin, dan singkat cerita udah langsung ke sana. Langsung ke Amerika. Langsung ke sana. Kota pertama itu aku di
Atlanta. Atlanta. Di Atlanta, dulu di Atlanta kerja jadi wasako. Wasako tuh apa, Mas? Wasako itu kan kerjanya di restoran Jepang. Oke. Nah, itu kan ada tiga section nih. Ada yang sushi, ada yang hibachi, ada yang wasako. Wasako itu yang masak di kitchennya. Oke. Nah, di kitchennya ya menunya sama sih kayak menu teppanyaki, kayak salmon teriyaki, terus steak jadi teriyaki. lapar ya. Terus juga ada chicken teriyaki, pokoknya yang teriyaki-teriyakian gitulah. Jadi juga berapa lama waktu itu Mas di Amerikanya? 4 tahunan. 4 tahun. Dan akhirnya di Amerika udah jadi YouTuber atau belum tuh pada saat di Amerika? 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir iseng kan bikin YouTube, kok sukses gitu. Maksudnya bukan sukses dalam artian channelnya, tapi banyak yang nonton karena ternyata banyak yang penasaran tentang seperti apa sih Amerika itu, kehidupan di Amerika gitu ya. Apalagi waktu itu aku cuma pakai HP sambil naik sepeda gitu ngelewatin suburban kalau di sana. Tapi kan di videonya kampung Amerika gitu kan, penasaran orang, padahal clickbait. Tapi sebenarnya nih buat sahabat Tani juga mungkin yang penasaran juga sama perjalanan Om Sansan pada saat jadi YouTuber itu kan algoritmanya, fluktuatifnya segala macam konsistennya. Ada nggak sih kayak dasar-dasar gitu biar Feby juga belajar gitu. Dasar-dasar biar bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Apa ya? Untuk jadi YouTuber. Karena kan dari masak ya kan, dari ngeprank istri gitu. Sebenarnya lebih ke sampai bingung mau konten apa ya. Jadi lebih ke share aja sih, apa yang aku alami. Ya kali aja bisa jadi inspirasi buat orang lain, bisa jadi nambah wawasan lah buat orang lain gitu aja sih. Awal-awalnya iya. Jadi nothing tulus sebenarnya. Karena kan dulu waktu itu ya cuma ini aja sih, cuma buat ngisi kegabutan aja. Dan sampai sekarang pun juga ngeditnya cuma pakai ini HP, pakai KineMaster sekarang. Makanya nothing tulus aja sih. Yang penting bisa menghibur ya, menghibur dan bermanfaat buat banyak orang. Betul. Apalagi kalau sahabat Tani ya kan nonton video terakhir mengenai koleksi dan jenis-jenis ikan cananya Om Sansan nih. Bisa cerita nggak sih kalau jenis-jenis ikan cana tuh predator tuh ada apa aja, Mas? Kalau tentang ikan cana ini kayak di belakang ini namanya maru. Cana Maruolides. Nah, terus ada juga cana asiatica, itu dari Cina. Dari China juga ada. Terus dari India itu ada auranti, cana auranti, maticulata, terus juga ada stewarti, ada bleheri, ada andrau. Banyak juga ya? Banyak sebenarnya. Banyak jenis-jenisnya. Dan di Indonesia sendiri ini ada berapa ya? 4 apa 5 gitu ya. Ada cana Maruolides, ini dari Kalimantan, ada juga dari Sumatera, terus juga ada cana limbata. Cana limbata itu yang banyak orang nyebutnya, ada yang cikotes, ikan bogo kalau tahu. Itu tersebar di mana-mana. Ada bangkanesis, terus melasoma juga ada sebenarnya. Banyak sekali ya jenis-jenisnya. Dulu dari YouTube akhirnya bisa ketemu ikan cana tuh jodohnya gimana tuh Mas ceritanya? Nah, waktu itu kan sebelum main cana itu kan aku buka warung Indomie ya. Warung Indomie, di situ banyak orang nongkrong, banyak teman-teman nongkrong, kenal orang baru, dan hobinya juga tentang ikan cana kayak gini. Nah, kebetulan ikut ngobrol jadi seneng, akhirnya nyoba piara 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Sekarang jadi 30-an ada ini. Ini koleksinya. Belum lagi yang sahabatannya harus tahu ada di Starfish-nya di tokonya. Dari hobi cana ini akhirnya jadi ngebuka pintu rezeki yang lain. Jadi nekat punya toko ikan hias. Oke sahabat Tani, habis ini kita bakal lanjut lagi, bakal ngebahas mengenai budidaya, berbudi dan berkarya mengenai ikan cana predator seperti apa. Karena ternyata Feby baru tahu ikan cana itu ternyata ikan yang bisa dikonsumsi loh. Iya.
Ikan cana merupakan ikan predator yang Feby tahu nih, Iya. yang lagi happening banget di Iya. masa pandemi ini gitu. Dan baru tahu juga kalau misalnya bisa dimakan gitu. Biasanya kan ikan hias tuh jarang untuk Iya. dikonsumsi, bener gak sih Mas? Tapi emang ikan cana ini kan ikan gabus ya. Oke. Awalnya kan emang buat konsumsi. Oke. Buat konsumsi, cuma akhirnya ditaruh di kayak akuarium gini ternyata hasilnya bagus. Iya, Apalagi yang kayak gini ya. Iya. Ini kan Wah, eksotis aktif ya. lah namanya. Iya, Iya. ya bener-bener cantik gitu ya dari. Terus juga sama tangan itu bisa responsif kayak gini kan nyenengin gitu kan. Tapi awalnya ya memang ini buat konsumsi. Oh, awalnya memang buat Iya, konsumsi. sama lah kayak dulu ikan arwana ya. Arwana? Iya, ikan arwana kan dulu Eman-eman di ya kaleng- Mas kalau mah. Iya, kalau dulu emang buat konsumsi Oh, kan. iya, nah. Buat konsumsi, sisiknya kan gede-gede buat ditempelin di sini ceritanya dulu ya. Nah, jadi ikan hias sekarang. Oke, Heeh. Oke, ikan cana tuh jenisnya banyak dan salah satu ikan predator yang lagi happening banget. Apalagi Iya. Mas udah sekitar 2 tahun yang 2 lalu. tahun lah ya. 2 tahun yang lalu. Bermula dari ngobrol-ngobrol, ya kan di Iya. angkringan atau tempatnya Mas usaha gitu. Terus akhirnya ketemu sama orang-orang yang yang berkecimpung di dunia perikanan. Itu Yang sama-sama seneng lah. sama-sama seneng. Tapi mudah nggak sih untuk terkoneksi sama orang-orang yang Mudah sih ya. langsung ketemu gitu? Langsung ketemu karena beberapa kan emang teman daerah sini kan, Oke. teman daerah sini yang udah kita kenal sebelumnya. Ternyata mereka senang cana, kita main ke rumahnya kok bagus ya. Akhirnya kita beli. Nah, beberapa juga ada yang jadi sellers juga, ada pembeli. Kayak gitu sih. kayak gitu ya awalnya. Terus berapa tuh awal waktu beli ikan cana pertama kali di 2 tahun yang lalu? Itu cana maru kayak gini, Iya. ukuran 20-an senti, itu aku masih ingat 140.000. 140.000 satu ekornya. Satu ekornya. Sekarang masih. Masih segitu. Sekarang masih. Segitu harganya. Enggak. Kalau harganya ya mungkin udah di atas 500-an lah kalau sekarang. Wow. Heeh. Kalau Amazing sekarang ya. itu masih ikan cana maru pertamaku masih, ikan cana maru keduaku masih. Yang di depan rumah itu cana maru kedua, yang cana maru pertama aku taruh di kolam. Di kolam. Wow. Karena nggak ada tempat lagi. Gini tempat lagi karena banyak banget ya sahabat tani. Kalau ikan cana tuh karakternya seperti apa sih selain agresif dan dia kalau ngeliat tangan tuh langsung pengen Kalau- nyaplok bawaannya? Jadi macam-macam sih Macam-macam ya? karakternya. Iya, jadi ketika kita miara itu kan kita harus tahu karakter ikannya. Iya, Tiap- betul. Tiap ikan itu karakternya beda-beda. Betul. Ada yang gini, ini kan banyak orang misalnya. Iya. Banyak orang, dia akan mager, mentalnya akan jatuh. Ada yang seperti ini dia tetap aktif. Terus ikan cana ini kan ikan yang teritorial. Dia Oke. nggak akan bisa dicampur sama ikan yang lain kecuali pasangannya. Walaupun sudah pasangan pun biasanya dia akan bertengkar seperti bom waktu lah. Nah, cuma ikan kayak gini kan ikan teritorial dan ya dia akan kalau udah menguasai lingkungannya dia akan bagus mentalnya. Oke. Seperti itu sih. Tapi kalau Feby lihat nih ya sahabat tani ya kan, kalau misalnya lihat akuarium biasanya kan ada filternya, Iya. ada areatornya gitu kan. Kok di ikan cana justru ini kayaknya sepi-sepi aja Iya. gitu. Karena ikan cana ini kan sistem pernafasannya sistem labirin ya. Oh, labirin. Jadi dia kayak bahasa Jawa ini ngecelop. Ngecelop. Jadi kayak lele gitu kan. Ya. Dia ngambil udara ke atas buat ini Ambil buat oksigen, bernafasnya. Iya, oksigen oksigen, buat ya. bernafasnya gitu. Makanya aman, nggak pakai aerator, nggak pakai filter pun dia aman. Nah, makanya yang bikin aku senang itu kan dia nggak perlu kayak gitu. Oke. Jadi ngirit juga. Iya. Meminimalisir ngirit. biaya. Dan ketika mati listrik juga kita Nggak nggak deg-degan. deg-degan. Iya, betul. Kita nggak deg-degan. Biasanya kan kalau kita miara kayak arwana, kayak Koi. peacock bass, koi, itu kalau mati listrik udah kita bingung kan. Sedih lah pokoknya. Lebih dari 5 jam, 8 jam biasanya udah gini. Iya bener ya. Iya. Makanya kenapa aku banyak miara cana ya selain senang juga ngirit Ngirit juga Ngirit ya. juga. Tapi memang ikan cana tuh karakternya di akuariumnya memang tidak dihias ada batunya atau misalnya kayak ada Sebenarnya- tanamannya atau memang mereka nggak cocok gitu untuk sebenarnya banyak tanaman. selera dan kita segala- sih karena juga Oke. banyak yang di set biasanya model biotop. Heeh. Model biotop nanti dikasih kayu tenggelam gitu kan yang Iya. sudah rapuh gitu, nanti dikasih kayak ganggang atau apa mirip Iya, perawal. iya, iya.
kayak gitu. Dibuat kayak banyak Ha-ha. tanamannya, tapi dia cocok untuk ada Cocok. tanah. Karena ada beberapa hewan ikan juga kan ada yang nggak cocok dengan tanaman karena dia Dia racun makan, bisa atasnya. makan tanaman juga. Kalau ini cocok. Cocok ya sebenarnya. Cocok. Wow, cantik banget ya. Ini kalau kasih makan berapa kali dalam seminggu atau sehari Mas Ting? Ini setiap hari aku kasih makan cacing. Cacing Cacing merah itu. Oke. Cuma buat cemilan aja lah. cemilannya itu, wow. Tapi Dan kalau nubruk. untuk pakan pokoknya aku kasih udang. Udang. Itu 3-4 hari sekali. Udang. Udang fanam. Udang fanam. Iya. Itu udang yang kita makan hari-hari bukan sih, bukan ya? Iya. Yang itu kan yang segini-segini nih. yang segini-segini yang Yang kalau kamu jalan ke mall hypermart atau apa, itu ada biasanya ikan yang gede-gede. segini-gini nih. Udangnya. Udangnya segede gitu. Oke. 1 kilo lumayan lah, 100-an ribu. Tapi bisa buat lama sih, karena kan makannya juga nggak banyak kayak Nggak gini. banyak ya. Oke. Berarti untuk satu cana berapa biaya tuh yang harus kita siapkan untuk makannya, untuk perawatannya dan segala macam? Sebenarnya sih kalau untuk minimalnya ya kita bisa pakai ular Hongkong, jangkrik, cacing, bisa nyari di alam cacing, jangkrik bisa beli kan harganya murah. Cuma karena kadang kan kita pengen yang terbaik biar ikannya maksimal kan. Kita kasih Biar mengandungan proteinnya tinggi kita gitu kasih ya. udang karena kan pengaruhnya di warna. Sementara kalau cacing, jangkrik itu kan proteinnya tinggi, pengaruhnya di Bunganya, bentuk bunga siripnya itu ya. Tapi kalau untuk 1 bulan sih, untuk satu ini nggak sampai 50-an ribu lah. Oke. Karena makanya juga jarang. Cuman belinya aja nih sahabat tani yang agak mahal. Kalau untuk yang seperti ini lumayan lah. Lumayan ya. Tapi kalau untuk yang baby ukur 10 cm ya masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Tapi sebenarnya kalau ukuran cana itu sampai sebesar berapa sih dan sampai umurnya berapa tahun? Rata-rata itu 70 sampai 80 cm di alam liarnya ya. 70 sampai 80 cm. Itu udah paling besar. Iya, di alam liar yang aku dengar ya. Karena kan aku juga nggak tahu aslinya di mana kan, ya cuma dari dengar ini aja ya, para senior gitu. Cuma kalau untuk di tank dari kecil gitu ya paling seginilah 60-an cm. Kayaknya udah maksimal. Udah maksimal ya. Karena kan pengaruh tanknya ini kan juga pengaruh banget untuk pertumbuhan badannya. Karena aku sudah miara 1,5 tahun dari ukur 15 cm, aku taruh di tank 25 cm itu paling tumbuh sekarang cuma 17-18 cm sekarang. Oke. 17 sampai 18 cm. Jadi ukuran tank itu mengaruh juga sama pertumbuhan ikannya. Oh, makanya nih sahabat tani, kalau kita bisa lihat ke sebelah kanan itu ada tank besar, itu mungkin salah satu alasan biar si ukuran cananya tambah besar atau gimana waktu itu? Lebih ke ini sih, biar nggak monoton ke cana aja sih. Oke. Karena kan yang itu tak buat ikan predator nantinya. Sebesar itu berapa kali berapa sih Mas kayaknya tuh? Ini kalau semuanya ini panjang 48, lebarnya 2,1. 2,1. Cuma untuk kolamnya sendiri ya sekitar 1,5 kali 48 lah. Iya. Bagus sahabat tani, luar Cuma biasa. Belum jadi ya Mas, nggak apa-apa, nanti kita tunggu ya kan jadinya seperti apa dan bagaimana. Terus kalau ngomongin soal berarti yang lagi happening sekarang juga, Feby dengar-dengar ada kontes-kontes juga. Ada kontes cana dan Yogyakarta merupakan salah satu pertama kali kontes ikan cana di Indonesia. Itu sekitar 1,5 tahun yang lalu apa ya? Dulu di Pasti Donggelan itu. Nah, yang juara itu waktu itu ada punyanya Mbah Diro, terus ada yang satu itu akhirnya tak ambil cuma sekarang udah ke Jakarta, udah laku. Nah setelah sudah diikhlaskan gitu ya. Setelah kontes pertama itu akhirnya mulai bermunculan nih, sampai sekarang hampir 2-3 bulan sekali ada kontes cana. Di berbagai daerah. Jadi sebenarnya selain nilai ekonomisnya tinggi, juga pasarnya luas sekali ya Mas. Ya Om Sansan ya. Oke. Luas Mas. Jadi karena kan apalagi satu terakhir masa pandemi ini cana itu lagi naik-naiknya, terus banyak banget yang miara cana, akhirnya dari anak kecil sampai orang dewasa semuanya miara cana ya. Padahal nih yang Feby pikirin ketika memelihara ikan cana adalah
kegigit nggak ya untuk pas nguras gitu, pas nguras akuarium? Sering kan? Itu kan giginya. Kalau yang segede ini 60 cm ya Mas ya? Hampir 60 cm. Hampir 60 cm. Ya lumayan lah. Lumayan kayak keparut aja. Kayak keparut aja ya kan. Kalau ibu-ibu bikin rendang terus ada lapangan hanya parut aja. Tapi ya lumayan lah. Lumayan kan? Iya. Sering banget karena mereka agresif gitu kan. Bahkan ada yang memang ini sengaja masukin tangannya gini nanti biar digigitin. Karena semakin dia ganas semakin bagus. Namanya kan juga ikan predator kan. Oh iya, serem juga. Tapi ini juga gak kalah serem sahabat tani kalau ketika kita mau bermulai usaha atau bermulai belajar mengenai ikan atau peternakan, pertanian gitu. Kadang suka kena tipu. Kayak apa dan seperti apa bagaimana? Nanti di segmen Keresahan Milenial. Di dunia perikanan biasanya nggak hanya dunia perikanan sih, cuman kita lagi ngebahas tentang dunia perikanan yang kayaknya nih kalau belum ketipu tuh kayak belum jadi sukses atau belum jadi berkembang atau belum jadi pinter. Emang harus gitu dulu ya Mas ya? Ya ada fasenya. Ada kan? fasenya. Ada fasenya. Kadang kan kita yang belum tahu apa-apa gitu kan sering nanya atau sering beli gitu kan, ya kadang adalah orang yang memanfaatkan itu kan. Memanfaatkan keadaan. Iya. Tapi biasanya orang kayak gitu nggak bertahan lama sih. Betul. Iya kan? Dulu malah awal-awal aku tanya tentang proses maru kayak gini ya, tentang cara progresnya itu kan ada yang disuruh pakai air gula. Air gula. Air gula. Padahal ada aeratornya akhirnya jadi mumpluk berbusa. Berbusa. Terus ada juga yang biasanya sih kalau yang penipuan ini yang jual beli online. Lebih kepada jual beli online. Jual beli online. Karena kan biasanya pembeli itu transfer dulu ke penjual, baru barangnya datang. Barangnya dikirim. Okay. Nah, ada yang barangnya nggak dikirim-kirim, ada yang barangnya itu ikannya maksudnya sampai ke tempat kita ikannya beda. Ikannya beda. Makanya sekarang ada yang namanya rekber. Rekber itu apa Mas? Rekening bersama. Oh, rekening bersama. Jadi sistemnya misalnya Mbak Feby nih mau beli ikan kan, aku jadi rekbernya. Nah, jadi kayak e-commerce ya? Iya. Kayak yang ada di marketplace gitu. Iya, yang warna oranye, yang warna hijau. Hijau gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi nanti uang kita kalau mau beli uang kita dimasukin ke rekening bersama dulu nih. Nah, baru penjual ngirim setelah tempat kita ikan oke, nggak ada masalah, ya udah uang baru dirilis ke penjual. Nah biasanya gitu. Untuk meminimalisir terjadi kayak gitu, karena kayaknya kenapa sih kita untuk kan itu udah kejadian kayak gitu kan sudah berulang-ulang. Gimana caranya kita menanggulangi atau meminimalisirnya gitu. Ternyata suka malah udah ada yang seperti e-commerce kayak gitu ya Mas ya. Rekber biasanya perseorangan sih. Oh perseorangan. Biasanya gitu. Terus cuma yang agak susah itu saat ini kan ada yang jual baby cana. Baby cana. Jadi baby ukuran 2 cm 3 cm gitu. Biasanya ada cana Asiatica. Asiatica itu kan ada 3 jenis ya kalau aku boleh cerita. Boleh. Ada red strip, red spot, white spot. Nah, biasanya kalau ukuran kecil itu kan susah untuk membedakan. Iya. Jadi ada yang nyari WS, white spot, di ininya yang datangnya beda gitu. Nah, ada yang nyari red strip misalnya, red strip itu yang kemerah-merahan, datangnya WS beda. Nah, ada lagi yang stewarti itu kalau kecil dia mirip sama baby cana limbata. Nah, ada yang belinya itu stewarti, gedenya jadi cana limbata. Padahal harganya lumayan itu. Lumayan ya Mas. Berapa sih harganya kalau untuk baby? Kalau sekarang ya ukur 2 cm 2 sampai 5-6 cm lah ya. 5-6 cm itu ya masih sekitar 200-300-an lah. Per ekornya. Wah, fantastis ya harganya ya. Kalau 12-13 ya 300 sampai 400 lah. 12-13 cm ya. Makanya ya agak ini juga ya, banyak orang yang akhirnya menipu karena kan nilai ekonomisnya tinggi. Apalagi untuk breeder itu kan juga lumayan itu. Iya, menguntungkannya luar biasa ya. Oke. Wow. 200.000 langsung wow. Oke.
Tapi ada nggak sih Mas selain apa namanya, selain kita beli offline yang tentunya bakal ketemu sama penjualnya yang dapat dipercaya gitu dengan sharing ilmunya. Itu kalau untuk meminimalisir pembelian yang seperti itu, selain dari yang Weber tadi gitu, ada lagi nggak sih apa pemikiran atau ide gagasan dari Om Sansan biar pasarnya tuh bagus nih, tapi nggak musiman, bisa long last gitu? Itu kenapa ada kontes ya? Oke. Karena kan kontes itu juga salah satu upaya para penghobi untuk nyebarin ke masyarakat luas. Apalagi sekarang kan kontes-kontes cana itu kan masuk di mall. Iya. Yang notabene lebih banyak orang datang Gitu ya. Nah, salah satunya itu. Terus juga dengan adanya youtuber cana. Kalau dulu mungkin 2 tahun yang lalu cuma ada beberapa ya, termasuk Sansan TV, ada bos-bosku, ada juga beberapa yang lain. Nah sekarang ini sudah mulai banyak yang membahas cana dan memperkenalkan ya, salah satunya ini Tani. Betul, nah itu ya mungkin jadi salah satu wadah juga ya Nah, buat pemberian informasi ke mereka biar bisa kita shortcut lah, nggak ya kalau misalnya nggak ketipu banget atau misalnya bisa belajar jadi bersama gitu. Makin banyak informasi yang bisa kita dapat, para pemula dapat. Terus juga biasanya kita belinya itu di seller-seller yang sudah terpercaya. Iya sih gitu. Betul. Jadi ya biar nggak ketipu aja. Bener sahabat Tani ya, yang mau ngobrol share gitu ya, yang jangan memberikan informasi yang kurang tepat. Tapi memang kalau setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya Om Sansan untuk piara sesuatu atau breeding sesuatu gitu, punya own self way gitu ya, punya jalannya sendiri caranya gitu. Sendiri. Sesuai dengan lingkungannya gitu. Betul. Tapi nih sahabat Tani, Feby tuh di fase ini gitu, podcast bareng gitu, kadang memang agak kesulitan ya untuk mengetahui informasi jauh lebih dalam mengenai perikanan. Apakah memang sesulit itu? Apa gimana sih Mas? Bisa share nggak ke Feby? Mungkin salah satunya Om Sansan ya, mau share ilmu, mau ngobrol gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang expert di bidangnya, tapi kayaknya agak kesulitan untuk. Mungkin karena ini ya, karena mereka kan juga waktu awal-awalnya kan mereka juga dapatnya susah. Nah ketika mereka udah dapat, ya mungkin mereka takut untuk nge-share-nya kan, takut tersaingi atau apa, ya bisa jadi ya, namanya juga orang ya. Terus juga ada yang mungkin karena takut rahasianya kebongkar misalnya, maksudnya kan untuk breeding itu kan punya ini ya, punya caranya sendiri-sendiri kan. Nah takutnya kan nanti ditiru orang berhasil. Nah, ya siapa tahu ya. Iya, mungkin ya salah satunya ya. Tapi padahal Feby berpikirannya ketika sudah bisa share ilmu, orang sudah pasarnya sudah terbangun, jadi nggak musim-musiman gitu loh Mas, pengennya gitu. Ya, mungkin biar bisa jadi pendapatan tetap kita buat generasi muda. Takutnya kan kayak dulu gelombang cinta, ketika orang sudah mulai banyak yang bisa bikin bibit, akhirnya turun gitu ya harganya. Iya, ya mungkin mereka takutnya kayak gitu. Ada fase-fase. Tapi gitu. ada juga yang mau terbuka kok, terbuka mau nge-share ilmunya, apalagi kalau untuk cana ini ya banyak kok yang mau nge-share. Apalagi share ikannya Mas Om Sansan ini tuh kayaknya proven semua nih, soalnya kemarin dilihat di garasi tuh kayak anaknya tuh banyak gitu ya. Ada beberapa. Tapi memang ikan predator cana ini proven gitu ya. Maksudnya kebanyakan bisa untuk di breeding. Cuma ada beberapa yang sampai saat ini belum ini masih susah lah. Khususnya untuk cana auranti itu kabarnya sih sampai sekarang belum ada yang bisa membreeding. Padahal sudah banyak yang bisa bikin bikin satu pasang gitu sampai kawin pun ada. Cuma nggak bisa beranak, maksudnya nggak bisa bertelur dan menetas gitu. Berarti tantangan yang terbesar boleh dibilang adalah proses perkawinan cana ya kalau untuk breeding cana. Kalau untuk breeding cana itu dari proses penjodohan itu yang nggak susah. Sebelum penjodohan yang susahnya itu juga sexingnya, bikin ini female atau ini yang male gitu ya. Itu yang susahnya itu. Cuma dari kebiasaan aja sih. Lama-lama kita bakal tahu mana yang perempuan, mana yang laki-laki gitu ya. Setelah kita tahu kelaminnya, kita jodohin. Biasanya disekat dulu nih, kayak gini. Misalnya disekat nih, disekat kaca. Yang sini jantan, sini betina. Nanti biar mereka terbiasa dulu. Tinggal bersama terbiasa ya. Terbiasa ya kayak kita ya. Bener juga. Gitu ya.
Terus setelah mereka kayaknya kok aman gitu, dibuka sekatnya. Dibuka sekatnya pun mereka biasanya akan flaring. Flaring kayak cupang gitu kan. Berantem ya? Berantem gitu. Nanti kita lihat kalau mereka sudah mulai berantemnya itu cuma paling gesek-gesekin badan, enggak saling gigit gitu, aman lah insya Allah. Aman ya insya Allah. Insya Allah aman. Tapi sekali melahirkan itu berapa banyak sih? Tergantung ya. Melahirkan sekali telurnya beranak gitu ya, melahirkan ya kan, bawaannya kayak manusia banget. Itu aku pernah sampai 500-600 sekali. Wah. Bahkan temanku itu ada yang Canavulcra, itu dari Myanmar, dia bisa sampai 1.300, 1.500 sekali. Tergantung size-nya sih. Tergantung size-nya. Karena kan Cana ini kan ada yang bisa jumbo, ada yang cuma dwarf mini. Dwarf mini. Ya kayak gitu sih. Oke. Kalau soal ngomong yang mini-mini, ini kayak mini-mini tapi luar biasa ya. Mas ini hobi Mas juga ya, hobinya Om Sansan juga nih. Gundam sahabat Tani. Dulu kan memang sebelum Cana itu kan hobinya beda-beda ya. Kalau ini kan dulu waktu hobi masih merantau, gabut juga kan, namanya juga merantau, nggak ada tempat untuk main atau apa, akhirnya beli kayak gini. Ngerakit Gundam. Wow. Hobinya mahal-mahal ya. Ya karena waktu itu masih ada duit ya. Kalau sekarang nggak kuat. Nggak apa-apa, nanti rezeki tambah banyak lagi. Amin. Ya ampun. Sahabat Tani, Gundam menjadi penutup akhir acara kita bersama Om Sansan, ya kan? Terima kasih banyak Om Sansan udah share ilmu, ngobrol-ngobrol bareng sama Feby dan tim ini Tani. Dan terima kasih banyak sudah memperbolehkan kita kesini. Pokoknya makasih banyak banget. Sama-sama. Dan buat sahabat Tani, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu bisa mampir ke channel YouTube-nya Om Sansan. Ya iyalah ya. Terus juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, apa yang pengen ditanyain nanti bisa Feby share ke Om Sansan. Dan jangan lupa sahabat Tani, sukses selalu, jaga kesehatan. Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.